3 hari. Jadi maaf Ustaz, publikasinya kurang. Tapi saya yakin dan percaya dengan kehadiran Ustaz pada siang hari ini adalah merupakan rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jemaah rahimahullah yang saya hormati, Bapak Kapolsek Wilayah beserta jajaran yang saya hormati, Bapak Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Wilayah, dan yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Wilama serta para tokoh agama, dan alhamdulillah di sini juga hadir Bapak Lurah Kelurahan Negeri Baru, serta yang saya banggakan, insya Allah muliakan dengan kehadiran para jamaah yang ada di sini, Bapak Ibu, adinda sekalian, dan abang-abang, kakak-kakak kami sekalian yang sudah berhadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama kita mari mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita telah diberikan berbagai nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita kembali dapat bersilaturahmi dalam rangka untuk mendengarkan tausiah agama di masjid bidang Al-Amsah, yaitu yang kita kenal dengan Masjid Raya Nukriman. Selanjutnya kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang ini kemudian telah kita keseluruhannya dapat mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat yaitu Ustaz Al-Mukarram Habib Ahmad Al-Habsyi yang sengaja didatangkan panitia dari Jakarta, yaitu dari komunitas Riau Mengaji, yang akan menyampaikan tentang watak Al-Quran kepada saudara yang tidak kami sebutkan namanya pada sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Selawat kita kepada Nabi besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Al-Mukarram, Ustaz kita, agenda kita, guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari Habib yang nanti diikuti juga dengan galangan donasi wakaf Al-Quran. Seterusnya kepada ulama ini yang mampu cerita pandai, tokoh masyarakat, kepala lurah, kepala desa, kepala kapolsek, kepala polres yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang besar saya sebutkan, yang kecil tidak ada sebutkan. Dan terutama sekali juga kepada Bapak Ibu pengurus masjid, teman-teman panitia, dan semua sekali kepada Bapak Ibu adinda sekalian juga yang dirahmati oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali kami dari komunitas Riau Mengaji bersama Habib bisa bersilaturahmi kepada Bapak Ibu semua dalam rangka safari dakwah. Alhamdulillah kami sangat senang sekali Bapak Ibu. Tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak sayang. Maka sedikit kami ingin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Komunitas Riau Mengaji ini komunitas atau lembaga dakwah yang sesuai dengan namanya ini membuat Riau ini benar-benar mengaji, membalas buka asal Al-Quran dan mengembalikan materi-materi mengaji yang sudah semakin lama semakin hilang, khususnya di Provinsi Riau. Kami fokus bergerak untuk membagikan Al-Quran wakaf Bapak Ibu. Alhamdulillah lebih kurang 5.000 sampai 7.000 Al-Quran wakaf kami sudah bagikan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Kenapa ini kami lakukan Bapak Ibu? Karena kami mendapatkan data dari MUI Pusat Bapak Ibu, bahwa ternyata mushaf yang tercetak, mushaf Al-Quran yang tercetak dari zaman Belanda, dari zaman penjajahan dulu Bapak Ibu, hingga hari
semua penerbit hanya lebih kurang 52 juta pusat saja dari zaman Belanda dulu hingga ini. Sedangkan populasi muslim di Indonesia itu lebih kurang 230 juta penduduk muslim. Artinya ada lebih kurang 180 juta saudara-saudara kita yang tidak memiliki Al-Quran atau Al-Quran. Saudara yang para dermawan, kiranya nanti kita juga bisa membuat negeri lama mengaji dengan Pak Lurah, bisa juga Pak Lurah bersama Ketua MUI, bisa kita buat nanti komunitas negeri lama mengaji. Jadi kita buat seperti yang dibuat oleh abang-abang kita yang dari Riau untuk Pekanbaru. Dan kepada ma'asyiral muslimin hari Ramadan yang dirahmati Allah, ketika ustaz kita nanti tausiah, jangan ada kegiatan-kegiatan yang mengganggu daripada acara berlangsungnya ceramah nanti. Baik itu mungkin memberikan air mineral atau hal-hal yang lain supaya kita fokus dengan apa yang disampaikan Al-Ustaz. Karena Al-Ustaz kita ini sering nampak kita di televisi saja dalam aksi damai Indonesia, bahkan di televisi YouTube sudah beredar Al-Ustaz kita ini. Jadi ini adalah kesempatan kita berupa keberkahan kepada kita langsung datang dari Jakarta untuk memberikan sedikit pesan-pesan religi, pesan-pesan agama kepada kita. Maka bersama-sama kita dengarkan tausiah atau siraman rohani kepada kita seluruh umat Islam yang ada di ulama ini yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram wal-Muhtaram Habib Ahmad Al-Farsi. Waktu dan tempat kami persilakan. Permintaan dulu boleh. Nanti ketika tausiah sudah saya mulai, tutup mulut, pasang telinga, buka hatinya. Hari ini berikan yang terindah untuk Allah dan Rasul kita. Siap? Kalau ada teman ngajak ngomong, jangan dijawab. Jangan gara-gara dia hilang keberkahan kita semuanya. Saya paling tidak suka ketika duduk di majelis ilmu ada yang berbicara. Kalau ada yang ngomong di majelis ilmu berarti menandakan dia orang yang tidak pandai menjaga kemuliaan taman-taman surga seperti ini. Satu kali duduk di majelis ilmu pahalanya lebih hebat daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Siap kita berikan yang terbaik buat Allah dan Rasul? Siap? Sambutlah salam penghormatan dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Allahu khaliquna, Allah yang maha menciptakan kita, Allah yang maha memberikan rezeki untuk kita. Kita bisa melangkah ke sini, itu pun Allah yang sudah menggerakkan hati kita. Maka bersyukur hari ini Allah pilih kita dari sekian banyak manusia-manusia yang di luar sana yang sibuk menghabiskan waktunya untuk urusan yang sia-sia. Allah selamatkan kita. Kita dipilih, dipanggil masuk ke rumahnya. Maaf, diundang oleh Pak Jokowi masuk ke istana saja bangga, apalagi dipanggil oleh Allah untuk bisa jadi tamu-tamunya masuk ke rumah Allah. Maka inilah manusia pilihan Allah. Kalau saya ajak hari ini kita bertasbih dulu sama-sama, mau? Mau? 15 orang. Sekali lagi, mau? Kayak terpaksa. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang gemar memuji Allah. Bapak Ibu,
aku siapa yang ingin cepat mendapatkan kemuliaan, derajatnya dinaikkan Allah, salah satu rahasianya perbanyaklah memuji Allah. Mimpi bisa meraih kemuliaan di muka bumi ini kalau Tuhanmu yang maha mulia tidak pernah engkau muliakan. Saya akan ajak bertasbih sama-sama. Biarkan orang di luar sana menganggap kita gila, asalkan gila kita karena ingat Allah, daripada gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Betul? Makin berkah kalau kita rangkai dengan memuji orang yang sudah dipuji Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad. Orang yang paling pelit adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi disebut tapi lisannya tidak mau membalas dengan bersalawat kepada Nabi. Satu kali baca istighfar hanya satu dosa kita yang dihapuskan. Tapi satu kali bersalawat kepada Nabi 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. Maka rugi orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi, karena Allah dan segenap para malaikatnya saja bersalawat untuknya. Anak-anakku saya kenal Nabi Adam? Di mana? Mulai nggak beres nih bocah. Kalau ada yang kenal Nabi Adam, berarti dia makhluk purbakala. Tahu ya. Anak-anak coba sekarang kita cek dan recheck, kita cross check, lalu kita kupas setajam silet. Mulai dari Nabi Adam mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau dipanggil nama nabi-nabi itu semua satu persatu jawabannya sama, cuma alaihi salam saja. Kita buktikan. Nanti saya sebutkan nama nabinya. Anak-anakku yang kompak dong nanti jawab alaihi salam. Siap? Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, sampai Nabi Isa, semua sama, cuma alaihi salam saja. Cuma satu-satunya makhluk di dunia ini ketika disebutkan namanya, jawabannya itu paling indah, jawabannya paling beda, jawabannya paling istimewa. Sallallahu. Allah dan malaikat saja bersalawat kepadanya. Mana buktinya? Simak dalil Quran yang satu ini. Betapa hebat Nabi, Tuhan saja bersalawat untuknya. Kedengaran? Emang belum dibaca. Maaf kalau nanti suara saya tidak semerdu kori. Ini tabligh akbar saya yang ke-12.
dari 35 titik keliling dari Riau dan sekitarnya. Terlalu banyak ceramah, suara pasti jadi korban. Terlalu sibuk, pasti kesehatan menurun. Ustaz juga manusia, apalagi kalau sudah Ramadan. Setiap bulan Ramadan, saking sibuknya saya tidak makan siang. Ada yang salah ucapan saya. Gak makan siang kan berarti puasa. Anak-anakku yang lucu-lucu semuanya ini, jawab yang kompak, Ramadan kalian berpuasa tidak? Ini baru anak soleh dan solehah. Kalian berpuasanya setengah hari apa satu hari? Di mana-mana Ramadan orang berpuasa 1 bulan. Kenapa cuma kalian 1 hari? Enggak beres lah. Mohon maaf ibu-ibu, saya memang paling cinta suka dengan anak-anak. Dalam setiap dakwah kadang-kadang mereka suka saya kerjain, saya prank. Karena tidak sedikit mereka juga sering nge-prank saya. Saya pernah ceramah di Bekasi, ada anak kecil saya tanya, saya di balik ditanya. Saya tanya anak itu, nah, namamu siapa? Saya di prank, Habib Al-Habsyi, mau yang pendek atau yang panjang? Zaman dulu nggak berani ya kita yang muda ngerjain yang lebih tua begini. Saya bilang oke, yang pendek dulu kasih tahu namamu, baru setelah itu kasih tahu saya nama panjang. Kalau yang pendek nama saya Muhammad Amin. Kalau yang panjang Amin. Namanya juga bocah. Anak-anakku saya, Nabimu sangat mulia, Allah yang maha mulia memuliakannya. Bapak ibu, Nabimu pantas dipuji karena yang maha dipuja memujinya. Simak ayat yang satu ini. Apalagi ada kesombongan maka hilang kemuliaannya. Kecuali sholawat. Meskipun kau baca sholawat dengan hati ghafil, betapa mulia Nabi kita, amalan itu tetap diterima oleh Allah. Kita pun kecemplung kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul Ibn Abdillah Muhammad
segenap para tuan guru, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah. Maafkan saya tidak bisa menyebut satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya untuk semuanya. Kenapa para guru, para ulama, para kiai harus lebih dulu kita hormati? Karena kalau presiden hari ini meninggal, gubernur hari ini meninggal, wali kota hari ini meninggal, bupati hari ini meninggal, besok rebutan orang mau jadi penggantinya. Betul? Orang kampung sini bilang betul, bahasa kampungnya apa? Mulai aneh. Anak-anakku saya, nanti ke depan ajarin saya ya sepatah dua patah kalimat kampung sini, boleh? Biar saya nggak merasa jadi tamu, tapi izinkan saya siang ini merasa seperti sedang berada di kampung saya sendiri. Betul. Biar saya hari ini tidak merasa sedikit pun jadi orang asing, tapi izinkan hari ini hati saya seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Betul. Agama kita menyuruh, ada pesan dalam bahasa agama, sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Saya harus belajar bahasa sini. Betul. Kalau penguasa, kalau raja, presiden wafat, besok rebutan orang langsung jadi penggantinya. Tapi kalau ulama hari ini wafat, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Dulu kita punya Kiai Haji Zainuddin MZ, sahabat saya uji, Ustaz Arif Ilham. Dulu kita punya Buya Hamka, Gus Dur, dan tokoh-tokoh agama lainnya. 10 tahun yang akan datang, belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Maka jangan malas-malas anak-anakku, doakan ulama-ulama kita, semoga Allah senantiasa panjangkan umurnya. Amin. Ya Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan, ada Bapak Lurah. Kalau warganya begini agamisnya, begini sayangnya, begini cintanya dengan Allah, pasti Pak Lurahnya juga orang soleh. Kalau warganya luar biasa, Pak Lurahnya jangan-jangan biasa di luar. Karena mohon maaf, Pak Lurah ibarat imam, kita rakyat warga seperti makmum. Makmum ikut imam. Lihat kalau sholat di masjid anak-anakku, imam di depan, makmum di belakang. Betul? Yang di depan siapa? Yang di belakang? Orang sini bilang depan, bahasanya apa? Depan. Depan. Bukan. Kalau belakang, di belakang. Ini planet alam. Makmum ikut imam.
Imam sujud, makmum sujud. Saya nggak pernah lihat orang sholat di masjid, imam sujud, makmum koma. Kacau dunia persolatan, betul? Kita doakan Pak Lurah istiqamah, selalu membimbing warganya ke jalan Allah. Amin. Ya Allah. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, tadi beliau izin mengamankan kondisi di luar, tapi paling tidak beliau sudah ikut andil dalam mensukseskan acara hari ini. Tadi saya dikawal oleh beliau. Minum. Bu, polisi banyak bantu saya. Kalau di Jakarta saya macet, dia lihat mobil saya langsung dia tempel. Habib, mau kemana? Acara. Habib nggak bisa lewat sini, macet, nanti Habib telat. Habib di belakang mobil saya akan bantu antarkan Habib ke tempat acara. Nino. Cepat saya nyampe. Dalam mobil saya mikir, hebat polisi. Kalau dulu Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, polisi membelah jalan dengan sirenenya. Tenang kalau lihat polisinya soleh, betul. Saya hormat dengan polisi-polisi yang soleh. Saya hormat dengan polisi-polisi yang hanya takut dengan Allah. Saya hormat, saking hormatnya jangankan polisi itu lagi bertugas, polisi tidur saja pelan-pelan bisa lewat. Saya kalau naik mobil dia
Tadi kan saya bilang apapun yang berinteraksi dengan Quran akan jadi mulia. Nih salah satu contohnya, minuman ajwa ini jadi mulia, jadi berkah. Minuman yang mengalahkan 30 merek minuman terkenal di luar.
bermalam-malam, berhari-hari, jangankan tubuhnya dijaga Allah, pakaian muslim yang menempel di badannya masih terjaga, sarungnya masih menutup auratnya. Logikanya orang kalau tenggelam baju kemana, celana kemana. Tidak sedikit yang mati tenggelam di laut itu telanjang bulat. Betul. Nih saya kasih contoh, tsunami Aceh, tsunami di Banten Anyar, ada yang jingkrak-jingkrak pakai celana jin, hitungan detik disapu air laut tsunami. Hanya berapa jam setelahnya ditemukan jasadnya telanjang, bajunya kemana, celana jinnya hilang. Padahal yang mereka pakai celana jin itu kan kalau dipakai makin ketat, kena air harusnya logikanya makin melekat. Ini celananya hilang, padahal mereka pakai celana jin. Kemarin ada nenek-nenek dengar ceramah saya angkat tangan, Habib, kalau mereka pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Tapi kalau saya pikir-pikir masuk akal juga ya. Mereka pakai celana jin, pakai celana siapa? Bapak polisi tolong bantu saya lakukan penyelidikan ini. Anak-anakku, 4 malam 3 hari jenazah santri kami diangkat. Badannya nggak bengkak, tubuhnya nggak ada biru, tidak bau, bahkan keluar aroma harum dari sekujur badannya. Mukanya nggak kayak orang tenggelam, senyum semuanya, kayak menikmati perjumpaan dengan Allah Tuhan. Bahkan yang aneh, di antara ketiga santri itu ada yang paling kecil, hafal 30 juz, saking dia sayang dengan Quran, dia tenggelam sambil memeluk Quran di dadanya. Logikanya orang kalau tidak bisa berenang, detik-detik akan tenggelam, pertama dia akan teriak-teriak minta tolong, tolong. Betul? Yang kedua akan membuat beban apapun yang berat yang bisa membuat dia makin cepat tenggelam. Detik-detik kapal akan tenggelam, teman-temannya berteriak, "Hei fulan, lempar saja Quranmu. Kamu kan tidak bisa berenang, lempar saja Quranmu. Nanti kamu makin berat, makin cepat tenggelam. Lempar Quranmu." Dia menjawab sambil tersenyum, dia meluk Quran di dadanya sambil berkata, "Quran, temenin aku berjumpa dengan Allah. Quran, aku tidak akan mau memisahkanmu dari diriku. Quran, jadilah penyelamatku, jadilah teman hidup dan matiku." Dia meluk Quran di dadanya. Dia bawa tenggelam ke dalam sungai. 4 malam 3 hari. Begitu diangkat, Qurannya gak basah, atasnya doang basah, dalamnya kering. Mustahil. 4 malam 3 hari. Begitu mau dilepaskan Quran dari pelukan dadanya, kita mau lepasin gak bisa-bisa, seperti menempel di tangannya, seperti melekat di dadanya. Kami takut kalau kami paksakan Quran kami tarik, nanti anggota tubuhnya ada yang lepas. Kami biarkan dia meninggal sambil memeluk Quran, menunggu datang ibunya dari kampung. Ibunya ditelepon, dikasih tahu kalau anaknya meninggal dunia, memeluk Quran. Ibunya berlari dari rumahnya, dari kampungnya. Ibunya seorang janda wanita soleha, penghafal Quran. Ibunya menangis, menghampiri jasad anaknya sambil berteriak, "Nak, titip salam buat Rasulullah ya nak. Nak, sampaikan salam rindu ibu buat ayahmu. Nak, semoga kelak engkau menjadi penyelamat bagi ibu dan ayahmu di hadapan Allah. Nak, pakaikan mahkota kehormatan buat ibu dan ayahmu nanti di akhirat. Nak, aku yang mengandungmu, aku yang melahirkanmu, aku yang menyusuimu, aku yang membesarkanmu. Demi Allah, hari ini aku sampaikan di hadapan semua orang yang melihatmu hari ini. Nak, aku ridho dengan kematianmu, aku ridhoi kepergianmu." Benar kata Nabi, ridho Allah ada pada ridho orang tua.
ketika kata ridho keluar dari mulut seorang wanita soleha, Quran yang tadinya kami tarik-tarik tidak bisa lepas, mendengar ridho ibunya, Quran yang lepas dengan sendirinya lalu disambut oleh kedua tangan ibunya. Seolah-olah kami diajak oleh Allah menonton sebuah episode kehidupan yang menceritakan tentang kisah seorang anak soleh menitipkan kunci surga kepada seorang ibu yang soleha. Ibu, saya baru ngasih bocoran sedikit kisah ini. Sudah banyak yang menangis dan meneteskan air mata. Apalagi kalau kisah ini saya angkat dari film layar lebar, pasti akan lebih dahsyat. Saya lihat ada seorang bapak berkunang-kunang air mata. Saya pastikan kisah ini akan dahsyat, keren, nanti diangkat di layar lebar. Doakan, saya ingin berjihad menghadirkan film ini biar melahirkan anak-anak yang makin banyak cinta dengan Quran. Insya Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna sembari sorban berjalan, niatkan Pak, kita sisihkan itu, niatkan. Yang punya penyakit, niatkan, ya Allah, hari ini aku berjuang di jalanmu, mungkin kecil di mataku, tapi insya Allah besar nilainya di hadapan. Angkatlah penyakitku. Kata Nabi, dawu mardhahu bisadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Baik, sembari sorban berjalan, saya ingin memilih anak-anak kecil kembali akan mendapatkan Quran dari saya, dari komunitas Rio Mengaji. Kalau tadi dari laki-laki, sekarang kita pilih dari makhluk halus. Perempuan halus perasaan. Baik, saya pilih. Dari tadi kamu paling heboh. Berdiri saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namamu cantik? Dinda Naila Rizka. Dinda Naila Rizka. Hampir sama dengan anak saya. Namanya Naila Mumtaza Al-Habsyi. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Kalau tadi adikmu pengen jadi ustaz, kamu mau jadi apa? Oh, penerus Mama Dede. Saya paling bisa menentukan LDN Mama kalau lagi syuting jadi juri aksi Indonesia. Tapi saya tahun ini pecah kolaborasi Fantastic Four-nya. Baik. Mudah-mudahan kamu jadi ustaz. Sekarang kalau tadi dia baca surah Anas, pilih kamu mau baca surah pendek atau mau baca nasyid qasidah atau mau baca doa. Surah. Hadirin yang berbahagia, calon ustazah mau baca surah. Surah apa sayang? Asal jangan surat An. Mau surat apa? Ar-Rahman. Masya Allah, kita dengerin ya. Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2
yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Masya Allah, hebat. Menjadi virus-virus positif bagi yang lain. Mama kalah. Yang lain pakai suara mama. Nggak apa-apa. Yang penting mulutnya bergerak. Mudah-mudahan dapat pahala. Amin. Dapat hadiah. Insyaallah. Quran wakaf dari komunitas Riau Mengaji. Ini Quran anti rayap. Benar, saking bagusnya Quran ini. Menurut saya terbagus. Biar cetakan Saudi Arabia kalah. Ini anti rayap, anti basah. Kenapa mereka cetak Qurannya eksklusif, anti rayap, anti basah? Yang nanti kalau diwakafkan dengan para penghafal Quran, gak gampang rusak. Jadi yang mewakafkan pahalanya terus panjang. Kalau ibu bapak nggak bisa baca Quran, paling tidak ada niat ikut wakaf. Nanti Quran yang diwakafkan dibaca oleh santri, kita yang nggak bisa baca dapat pahala sama. Kalau bapak ibu nggak mampu lagi menghafal Quran, paling tidak ikut program wakaf Quran. Nanti Quran diwakafkan. Niatkan mungkin anak cucu kita ada yang lahir para penghafal Quran yang akan memakaikan mahkota kehormatan buat kita. Maka saya titip pesan, nanti jangan sampai melewatkan peluang wakaf ini. Kalau tidak bisa banyak wakaf Quran, paling tidak kita mendaftarkan diri kita minimal satu Quran untuk kemuliaan kita dan keluarga kita, insya Allah. Terima kasih adindaku saya jadi anak soleha. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya serahkan mikrofon ini dengan komunitas Riau Mengaji, seperti yang tadi saya janjikan, kita akan lihat air Al-Quran, air ajwa, artinya ajaib water. 30 merek minuman sudah dikalahkan oleh ajwa. Yang punya penyakit asam lambung, penyakit mah, minum ini netral. Ibu-ibu yang perempuan kalau head datang sakitnya kan minta ampun pinggang. Silakan minum ajwa, hilang rasa sakit. Bahkan ajwa bisa menghentikan darah kotor lebih cepat dari biasanya. Kalau biasanya 7 hari, minum ajwa hanya 4 hari sudah bersih. Maaf buat bapak-bapak yang suka merokok, nikotinnya nempel di paru-paru, nggak akan hilang pak sampai mati. Kecuali memperbanyak minum zam-zam. Kalau tidak ada zam-zam, minum ajwa, racunnya akan keluar dengan sendirinya. Sekarang kita buktikan bersama-sama kedahsyatan air Al-Quran. Ajwa juga bagus untuk kulit. Dan doakan untung dari air ajwa akan kita kirim buat Palestina. Kalau selama ini minuman-minuman yang ada di Indonesia 90% milik orang non-muslim, bahkan milik perusahaan Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau dia milik Israel, dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Pembelinya acara masjid-masjid kita, berarti kita sudah lama bikin dosa membunuh saudara kita sendiri. Makanya saya bikin perusahaan air minum sendiri. Kemana saja saya keliling berdakwah, minuman ini setia menemani saya. Paling tidak menyelamatkan mulut saya, jangan lagi jadi donatur Israel. Bu, lihat di depan ada truk besar. Itu mereka bawa ajwa dari Jakarta mendampingi dakwah saya kemanapun. Saya diundang tabligh akbar ke Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei, Jordan, Palestina. Saya selalu ditemani oleh ajwa. Bu, jihad pakai otak. Mereka bikin produk, kita lawan dengan produk. Kalau produk mereka untuk Israel, kita lawan produknya untuknya buat Palestina. Takbir! Ini salah satu minuman terbesar milik orang Yahudi. Paling banyak ambil untung di majelis kita. Saya minta ketua masjid, lurah, nanti kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mulai hari ini, kalau ada acara apapun di tempat masjid kita, dahulukan dulu beli produk milik orang kita. Lebih baik dari kita untungnya buat agama kita. Kok pedagang kita sukses, zakat dia nambah, sedekah dia makin banyak, syiar agama kita akan bangkit di mana-mana. Betul? Nah, sekarang anak-anakku lihat ke depan, ini minuman yang paling lama di negeri ini, paling besar, paling banyak ambil
untung di masjid-masjid kita. Saya lepaskan mereknya, tapi pasti tahu mereknya apa? Apa mereknya? Inisialnya aja. Inisialnya. Sekarang kita teteskan betadine beberapa tetes. Kita akan aduk. Aduknya jangan pakai sendok besi dan besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Lihat baik-baik ke depan. Airnya tidak bening. Airnya keruh. Airnya kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar. Bahasa Inggrisnya emang saya nggak tahu. Yellow. Bahasa Jerman sudah tahu belum? Nih, bahasa Jerman saya ajarin. Bocah, dengerin bahasa Jerman. Buta. Sekarang kita adu dengan minuman untuk Palestina, minuman Al-Quran, minuman kaum muslimin. Bantu saya sebutkan namanya. Syiarkan namanya. Nama itu enak disebutkan, enak didengar karena nama itu dari Nabi. Kurma ajwa. Saya ambil nama itu biar jadi berkah menyertai air minum saya. Ada pelesetannya lagi, ajwa. Al-Habsyi jual water ajib. Baik, sekarang kita teteskan tadi dengan jumlah yang sama. Cangkir ini pada perut kalian. Bersih kan? Kenapa hebat? Satu, Quran menyatu di dalamnya. Dua, kandungan ajwa ada sama dengan kandungan Zamzam. Takbir. Tepuk tangan di masjid kita ganti dengan takbir. Di masjid jangan tepuk tangan, kita ganti dengan takbir. Takbir. Anak-anakku lihat, kalau minum ajwa kotoran apapun di mulut akan dibersihkan. Karena ajwa ada antioksidan. Belajar dari air Zamzam. Kandungan Zamzam kami pelajari, kami jadikan kandungan ajwa. Baik, sekarang tes yang terakhir. Lihat ke depan. Ini berhubungan dengan makanan kesukaan kalian. Namanya mie. Mie apapun. Ini sekedar contoh. Sebenarnya contoh kedua ini menitipkan pesan berhati-hati dengan makanan di sekeliling kita. Semuanya mengandung kimia, pengawet, bahkan formalin. 90% makanan zaman now mematikan. Betul? Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena nggak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah rojiun dengan penyakit-penyakit mematikan seperti kanker. Kenapa? Makanannya berbahaya. Kalau makanannya beracun, minumnya nggak bisa ngilangi racun, dia hisapnya keluar masuk ke dalam perut. Adik-adik, adik perempuan saya wafat usianya 30 tahun. Meninggal dunia kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa suka makan mie? Makan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya. Tapi mudah-mudahan setiap kali saya berdakwah tidak akan malu mempromosikan informasi baik ini. Biar tidak ada kata terlambat menyelamatkan manusia. Mudah-mudahan jadi amal buat almarhumah adik saya. Sekarang kita aduk, kita lihat. Ajwa